semuanya. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu ada definisi advokasi. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Selanjutnya yaitu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Peterson tahun 2003 dalam bukunya Advocacy for Social Justice. Advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua ada World Bank tahun 2005 mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Kemudian ada jenis advokasi dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu ada advokasi kebijakan. Berupaya mengubah atau memengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi ekspor impor, pengolahan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Yang kedua ada advokasi pasar. Nah, fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Yang ketiga ada advokasi hak. Memperjuangkan hak-hak pertanian dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Selanjutnya, yang keempat ada advokasi keberlanjutan, yaitu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konversi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kelima, ada advokasi konsumen, yaitu mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Selanjutnya, peran penting advokasi dalam agribisnis, yaitu dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya itu advokasi dalam mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Nah, kemudian ada dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Selanjutnya ada dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Kemudian ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Nah, advokasi itu sendiri memiliki definisi
serangkaian tindakan strategis untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Fokus utamanya yaitu perubahan kebijakan, regulasi, dan praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Metode utamanya yaitu ada penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, memobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Selanjutnya yaitu kampanye. Memiliki definisi yaitu upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Fokus utamanya yaitu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Metode utamanya ada orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Kemudian ada lobby. Memiliki definisi yaitu upaya untuk mengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Fokus utamanya yaitu mendapat dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Metode utamanya yaitu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan politik dan atau finansial, atau dalam batas etika dan hukum. Kemudian ada negosiasi. Memiliki definisi yaitu proses diskusi atau tawar-menawar antar dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utamanya yaitu mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau masalah tertentu. Nah, metode utamanya diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, kemudian mencari solusi kreatif. Nah, materi selanjutnya yaitu ada isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Nah, yang pertama ada isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan? Yaitu yang pertama, karena kedaulatan pangan. Ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Yang kedua, kesejahteraan petani lokal. Impor yang tidak terkontrol, terutama pada panen raya domestik, dapat menekan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat bertani. Yang ketiga, ada pembangunan ekonomi lokal. Mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Yang keempat, kualitas dan keamanan pangan. Kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan jauh. Poin-poin advokasinya yaitu yang pertama ada penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Yang kedua, peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, misalnya benih unggul, irigasi, dan pupuk. Yang ketiga, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Yang keempat, edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Isu selanjutnya yaitu ada isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang
mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Green agriculture adalah bagian integral dari ini, berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa isu tersebut perlu diadvokasikan? Nah, yang pertama, degradasi lingkungan. Praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, ada resiliensi terhadap perubahan iklim, yaitu pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, dan hama penyakit baru. Yang ketiga, ada kesehatan konsumen. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Yang keempat, ada peningkatan kualitas produk, yaitu praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Nah, poin-poin advokasinya yaitu yang pertama, insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Yang keempat, ada penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Isu yang ketiga tentang perlindungan petani, UMKM, agribisnis. Materi yang ketiga ada isu perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena yang pertama yaitu karena kesejahteraan ekonomi. Petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua, inovasi dan diversifikasi, yaitu dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Yang ketiga, pengurangan kesenjangan, yaitu akses pasar yang adil, mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Poin-poin advokasinya yaitu penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM, misalnya KUR khusus pertanian dan subsidi bunga. Kemudian ada peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya penyuluhan dan aplikasi pertanian. Lalu pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Setelah itu, fasilitasi kemitraan yang adil antara petani atau UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Lalu, perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Setelah itu, pemberdayaan kelembagaan bertani seperti koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Selanjutnya ada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa hal tersebut perlu diadvokasikan? Karena disparitas harga, yaitu biaya logistik yang tinggi, menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen. Sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses di pasar. Yang kedua, ada kerugian pasca panen, yaitu kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar.
yaitu petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Yang keempat, pembangunan regional, yaitu mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Nah, poin-poin advokasinya yaitu yang pertama, peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Yang kedua, pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Nah, yang ketiga, pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T tersebut. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Yang kelima, pengembangan moda transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T tersebut. Selanjutnya ada studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar, program food estate atau lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Latar belakangnya, yang pertama pangan organik, yaitu sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Yang kedua ada food estate, yaitu program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar, seringkali untuk komoditas tertentu. Tujuan utamanya adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga ada digitalisasi supply chain, yaitu penggunaan teknologi seperti IoT, blockchain, AI, e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan dalam rantai pasok. Isu advokasi dalam konteks ini yaitu yang pertama konflik potensial, merupakan program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan praktik berkelanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Yang kedua, peluang digitalisasi, yaitu digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi sertifikasi dan ketertelusuran produk, dan data analitik dapat mengidentifikasi pasar potensial. Yang ketiga, sertifikasi dan standar. Selanjutnya, yang ketiga ada sertifikasi dan standar, yaitu advokasi untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik, dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Nah, yang keempat, dukungan kebijakan, yaitu mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik, termasuk insentif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Poin-poin advokasinya yaitu yang pertama integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketertelusuran produk organik. Yang ketiga, fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Yang keempat, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipatif atau PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada materi tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, teknik dan
dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu digital advocacy. Era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Yang kedua ada grassroots advocacy, yaitu berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunikasi petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Yang ketiga ada media relations, yaitu membangun hubungan baik dengan media seperti cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Setelah itu, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Nah, media sosial itu maksudnya platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk yang pertama menyebarkan informasi, yaitu berbagi fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Yang kedua membangun komunitas, yaitu menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga ada mengorganisir aksi, yaitu mengumumkan acara, kampanye, dan cara-cara untuk terlibat. Yang keempat ada mempengaruhi opini publik, adalah membentuk narasi dan merespons informasi yang salah atau merugikan. Yang kelima ada berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan, yaitu beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Selanjutnya petisi online, yaitu platform seperti Change.org atau Evest memungkinkan pengumpulan data pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Selanjutnya yaitu kampanye digital, merupakan melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Hal ini bisa meliputi yang pertama ada website dan blog, yaitu sebagai pusat informasi kampanye. Yang kedua, email marketing, yaitu untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan. Yang ketiga ada iklan online, yaitu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat ada video dan infografis, yaitu untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Yang kelima ada penggunaan hashtag, yaitu untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Selanjutnya ada grassroots advocacy atau pemberdayaan komunitas petani. Yang pertama membangun organisasi petani yang kuat dengan mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, federasi petani, agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mobilisasi aksi lokal, yaitu mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Selanjutnya ada membangun koalisi dengan organisasi lain, yaitu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Selanjutnya, mendokumentasikan pengalaman petani, yaitu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Kemudian, mengapa pemberdayaan petani itu penting? Nah, suara yang lebih autentik, yaitu petani adalah pihak yang paling
merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Nah, selanjutnya dukungan yang luas. Memobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Selanjutnya ada akuntabilitas pembuat kebijakan, yaitu tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Selanjutnya yaitu media relations dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, yaitu pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Selanjutnya, membangun daftar kontak media, yaitu mengidentifikasi jurnalis atau outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis. Nah, selanjutnya, menulis siaran pers yang efektif, yaitu menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Kemudian mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespons perkembangan terkini. Setelah itu menawarkan wawancara dan opini, yaitu untuk menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Kemudian memonitor liputan media, yaitu melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat. Kemudian ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, yaitu berusaha lebih sumber informasi yang kredibel bagi media. Nah, mengapa media penting dalam advokasi? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran publik, yaitu media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Yang kedua, membangun atau membentuk opini publik, yaitu pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Yang ketiga, menekan pembuat kebijakan, yaitu liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Nah, yang keempat, membangun kredibilitas, yaitu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Studi kasus yaitu kampanye #SaveSawah dan Save Petani Berdaulat. #SaveSawah yaitu kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencarian petani. Strategi yang mungkin digunakan yaitu media sosial dengan penggunaan #SaveSawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Kemudian ada petisi online, yaitu mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan sawah. Kemudian keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti dengan mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Setelah itu liputan media dengan mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Setelah itu aksi lokal, yaitu mengorganisir aksi damai dan diskusi publik di komunitas yang terdampak. #Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan yaitu yang pertama, narasi pemberdayaan dengan menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Yang kedua, edukasi publik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Yang ketiga, advokasi kebijakan dengan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Yang keempat, ada kolaborasi dengan organisasi petani dengan bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan tersebut. Yang kelima, penggunaan konten kreatif dengan membuat infografis seperti video pendek dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Selanjutnya yaitu ada analisis studi kasus. Yang pertama identifikasi tujuan mengenai apa tujuan spesifik dari setiap kampanye tersebut. Yang kedua, analisis target audience. Yang dimaksud yaitu siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini, seperti masyarakat umum, pembuat kebijakan, atau petani. Yang ketiga, penggunaan teknik digital. Hal ini meliputi bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan. Yang keempat, keterlibatan komunitas, yaitu meliputi apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan dengan media, meliputi bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa. Yang keenam, dampak dan hasil, yaitu apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye, misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran dan publik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Nah, dari identifikasi stakeholder strategis di agribisnis yaitu yang pertama meliputi pemerintah. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi dari identifikasi stakeholder strategis di agribisnis, yang pertama meliputi pemerintah. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Kemudian Kementerian Perdagangan yang terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga. Kemudian ada Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi dan pajak. Setelah itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan isu keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Setelah itu ada Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Selanjutnya ada pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, ada produktivitas lahan, yaitu data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Yang ketiga, ada varietas unggul, yaitu data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Nah, kemudian ada data supply demand, atau penawaran dan permintaan. Yang pertama, kesenjangan pasokan, yaitu data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor, atau jika memang diperlukan. Atau sebaliknya, menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Yang kedua, surplus produksi, yaitu data surplus dapat menjadi data advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Yang ketiga, pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Kemudian, data pendukung lainnya yang meliputi yang pertama yaitu sosial ekonomi petani,
yaitu data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Yang kedua, dampak lingkungan, yaitu data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Yang ketiga, akses pasar, yaitu data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Nah, setelah itu tools digital untuk advokasi, yaitu berbagai alat digital modern memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Kemudian Google Trends dan X atau Twitter, analytics untuk isu viral agribisnis. Yang pertama ada Google Trends, memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu. Misalnya, harga cabai naik, petani organik, food estate kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Yang kedua, X atau Twitter Analytics, memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, atau retweet, popularitas hashtag, dan demografi audiens. Ini membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Kemudian ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Yang pertama, Canva, platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Nah, sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Yang kedua, CapCut, aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short yang dapat menyebarkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional. Misalnya, video kondisi petani atau dampak isu tertentu. Kemudian petisi online seperti change.org, Aves, dan lain-lain. Platform ini memfasilitasi pengumpulan data tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Mereka memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi secara kolektif menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tersebut. Misalnya menuntut perlindungan lahan petani, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor. Efektivitasnya terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global atau nasional dengan cepat. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi, yaitu komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lain. Nah, prinsip-prinsip persuasi itu yaitu yang pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi, ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Nah, yang kedua, commitment and consistency. Adalah orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil
di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya, minta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Lalu gunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Nah, yang ketiga, social proof atau bukti sosial, yaitu orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Yang keempat ada authority atau otoritas, yaitu orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Kemudian ada liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Selanjutnya, scarcity atau kelangkaan, yaitu orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Nah, kemudian penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama itu relevansi, yaitu pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, fokus pada keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, jelas dan ringkas, yaitu hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dalam kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, berbasis solusi, yaitu jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya, bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Kemudian, menarik emosi dan logika, yaitu pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang didukung data. Setelah itu ada konsisten, yaitu pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Setelah itu pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama ada audiens target, yaitu pilih saluran yang sering digunakan oleh audiens target, misalnya media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka atau membuat kebijakan, radio lokal untuk petani di pedesaan. Yang kedua, sifat pesan, yaitu pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Kemudian ada storytelling berbasis data agribisnis. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling menjadi sangat persuasif. Mengapa storytelling berbasis data efektif? Yang pertama, humanisasi isu, yaitu data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Yang kedua, meningkatkan daya ingat, yaitu otak manusia tuh
mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Yang ketiga, membangun empati atau cerita dapat memainkan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Setelah itu ada menyederhanakan kompleksitas, yaitu cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks atau misalnya rantai pasok global, dampak perubahan iklim, menjadi format yang lebih mudah dicerna. Setelah itu meyakinkan lebih baik, yaitu sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat, jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Misalnya nih ada bukti jurnal atau isu yang sudah dipost oleh pihak-pihak yang udah terkenal seperti itu. Nah, elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama itu ada tokoh atau karakter, yaitu siapa tokoh utama dalam cerita. Petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, atau konsumen yang peduli. Yang kedua, konflik atau masalah, yaitu apa tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Misalnya harga jatuh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal. Disinilah data dapat masuk menunjukkan skala masalah. Misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok. Data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Nah, elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Selanjutnya yaitu ada aksi atau perjuangan, yaitu apa yang dilakukan tokoh untuk mengatasi masalah. Misalnya, Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik atau sekelompok petani membentuk koperasi. Setelah itu, resolusi atau harapan, yaitu apa solusi yang diadvokasikan atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi diterapkan. Misalnya dengan adanya kebijakan subsidi benih, Pak Budi bisa kembali bertanam dan produktivitas daerah kami bisa naik 20% berdasarkan simulasi akademisi pertanian. Setelah itu ada data yang terintegrasi, yaitu data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Visualisasi data atau infografis dan grafik dapat menyertai cerita untuk memberikan dukungan visual. Setelah itu call to action, yaitu apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita. Misalnya, dukung petisi kami, hubungi wakil rakyat Anda, beli produk petani lokal, seperti jargon. Nah, contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama, video dokumenter pendek. Itu mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data yang tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Yang kedua, infografis interaktif, yaitu cerita tentang bagaimana satu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak korban. Contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama, testimoni petani atau kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Yang kedua, laporan advokasi, yaitu struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan, diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Nah,
Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Yaitu adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespons, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Contoh dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada berita hoaks harga pangan. Misalnya, tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar. Bagi kelompok advokasi petani, ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Yang kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor, yaitu pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Nah, yang ketiga, pencemaran nama baik komoditas atau sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebarkan luas oleh media atau kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tertentu. Yang keempat, kegagalan program pertanian skala besar, yaitu sebuah program pemerintah, misalnya food estate, yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar nih, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Yang kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat, yaitu tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Setelah itu, strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi. Menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Pembentukan tim krisis. Yang pertama, tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum jika diperlukan ya, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Yang kedua, tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Nah, pemantauan dan deteksi dini. Yang pertama, aktif memantau media massa atau cetak, elektronik, dan online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Yang kedua, gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Selanjutnya, penilaian dan analisis. Setelah krisis terjadi, segera lakukan analisis mendalam seperti apa sumber krisisnya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan apa fakta-fakta yang sebenarnya, serta siapa pihak-pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman tersebut. Kemudian bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Kemudian pengembangan pesan kunci, yaitu rumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Kemudian fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi. Kemudian hindari bahasa yang emosional dan defensif. Setelah itu, respon cepat dan tepat. Jangan menunda respon, yaitu penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif. Pilih saluran yang tepat, itu tergantung pada sifat krisis, misalnya pernyataan
pernyataan pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog dengan pihak terkait. Kemudian ada transparansi, yaitu bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Setelah itu ada empati, akui kekhawatiran publik atau pihak yang berdampak. Setelah itu fokus pada solusi, atau jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Kemudian yaitu melawan misinformasi dan hoax. Yang pertama, fakta dan bukti, yaitu sajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi tersebut. Kemudian ada klarifikasi, yaitu lakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Setelah itu, edukasi publik. Jika perlu, luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan krisis masyarakat terhadap informasi yang diterima. Kemudian melapor ke platform atau pihak berwenang. Jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, laporkan untuk tindakan lebih lanjut. Serta libatkan influencer atau ahli, minta bantuan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoax. Seperti contohnya tuh konten kreator ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menggunakan media sosial. Kemudian ada evaluasi dan pembelajaran. Yang pertama, setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani. Yang kedua, identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Yang ketiga, perbarui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Setelah itu ada teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Nah, pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda, namun tetap konsisten dalam pesan. Pernyataan resminya jelas dan ringkas, yaitu sampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf. Setelah itu, faktual dan akurat. Pastikan semua informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi. Setelah itu ada tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai dengan pernyataan ini? Misalnya mengklarifikasi, membantah membantah tuduhan, mengumumkan tindakan. Kemudian ada satu suara, yaitu pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Setelah itu call to action atau optional ya. Jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Kemudian ada kontak media, yaitu sertakan informasi kontak juru bicara untuk pernyataan lebih lanjut. Setelah itu ada klarifikasi di media sosial. Yang pertama, cepat dan responsif, yaitu waktu sangat krusial di media sosial. Yang kedua, gunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang sesuai. Yang ketiga, ringkas dan to the point. Penggunaan media sosial memiliki rentang perhatian yang pendek. Yang keempat, fokus pada fakta atau koreksi misinformasi dengan fakta singkat dan jelas. Yang kelima, gunakan visual atau ini opsional, yaitu infografis atau grafik singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Yang keenam, gunakan hashtag relevan, yaitu untuk memastikan pesan menjangkau audiens yang tepat. Yang ketujuh, bersiap untuk interaksi atau harapkan pertanyaan atau komentar dan bersiaplah untuk meresponnya secara bijaksana.